Saya berikan contoh CPO, crude palm oil, minyak kelapa sawit. Kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton per tahun. Bayangkan kalau itu diangkut oleh truk yang kecil itu berapa juta truk. Kalau satu truk 4 ton, berarti kita butuh kurang lebih 11 juta truk untuk mengangkut kelapa sawit kita. Untuk bayangan betapa produksi kelapa sawit Indonesia ini sangat besar. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara sebelah kita, produksi per hektar kelapa sawit kita itu masih kurang lebih 4 ton. Harusnya per hektar bisa 7 sampai 8 ton. Kalau lipat artinya produksi per tahunnya bisa mencapai hampir 100 juta ton. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita, tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Ya kita pakai sendiri saja. Dan coba bayangkan dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah per tahun. 110 triliun rupiah per tahun. Dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya nggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari 200 triliun. Program ini kan dimulai tahun 2006 ya, diinisiasi oleh pemerintah. Tapi pada saat itu, pada waktu kita mulai 2,5% campurannya itu hanya di Jakarta aja. Jakarta, kemudian berkembang Cikampek, Tanjung Kerem di Banten, terus berkembang terus. Nah sekarang sudah 17 tahun, sekarang ini kan sudah 35%. Ya, banyak sekali. Pertama, energi yang tadinya kita import, kita buat sendiri. Jadi itu efek bergulirnya itu panjang. Kita produksi sendiri ya untuk sendiri saat ini. Kalau kita beli kan uangnya hilang gitu. Nah sekarang kalau kita produksi sendiri kan ada dampak lanjutannya. Dan dampak bergulir yang kedua adalah pemakaian tenaga kerja. Jadi itu bertambah tentunya. Nah untuk tahun ini kami perkirakan untuk memproduksi sawit yang dipergunakan untuk energi itu menggunakan tenaga kerja di hulu saja itu sekitar 1,6 juta orang. Jadi besar sekali. Kemudian upaya untuk biodiesel ini, bahan bakar nabati ini juga untuk menyeimbangkan, untuk menjaga harga sawit dunia. Agar sawit itu tidak, kalau jatuh ya nggak jatuh banget gitu ya. Sehingga ini juga baik untuk kita, terutama untuk para petani ya, petani sawit. Sehingga harganya itu memang kadang turun, tapi tidak demikian jatuh gitu, karena tadi dijaga oleh penggunaan biodiesel. Kemudian tadi mengurangi import solar, ini besar sekali tahun ini diperkirakan kalau program ini B35 untuk itu juga kita harus bekerja sama dengan tadi pabrikan kendaraan. Tanpa kerjasama dengan pabrikan kendaraan kan tidak bisa, nggak mungkin kan. Jadi dengan Gaikindo, dengan asosiasi
produsen alat berat, kemudian dengan KAI, dengan semua kita bekerja sama untuk mengadakan uji coba, uji jalan, uji kinerja dan lain-lain. Dan saya kira untuk internasional penerimaannya sangat baik karena biodiesel Indonesia itu punya keunggulan juga dari segi teknis. Baik, jadi artinya kalau dilihat permintaan pasar ini juga disesuaikan dengan bagaimana produksinya ya, sehingga menyeimbangkan, bisa menyeimbangkan untuk permintaan pasar itu sendiri. Lebih dahulu tadi sebelum jeda kita membahas mengenai keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh biodiesel, dan kita lihat juga sebetulnya permintaan domestik cukup tinggi ya, walau jika dibandingkan dengan permintaan ekspor mungkin tidak sama begitu ya, masih tetap tinggi untuk permintaan dari domestik sendiri. Artinya pasar menyambut baik kehadiran dari biodiesel itu sendiri. Tapi menarik Pak, jika kita membahas mengenai keunggulan-keunggulan dari biodiesel, sebetulnya apa saja Pak keunggulan mungkin kalau kita lihat, dan juga apa upaya yang dilakukan pemerintah agar kita memang lebih memilih biodiesel? Yang tadi saya sudah sebutkan beberapa ya, artinya pengurangan emisi yang luar biasa. Pemerintah ini kan sekarang mau ada rencana untuk net zero emission tahun 2050, ada yang 60. Tetapi kami untuk transisi energi ini kita ikut serta dalam mengurangi emisi. Itu sudah jelas itu. Yang kedua ya itu tadi pengembangan teknologi juga ya. Nah, di biodiesel ini spesifikasi kita pada waktu B2,5 dulu 17 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Ya, kita misalnya kadar airnya sangat berkurang ya, kemudian gliseridanya juga sangat berkurang. Macam-macam itu dari segi teknis. Nah, kalau itu dipakai ya, pertama di mesin akan lebih baik karena ada faktor pelumasan. Dan mesin juga lebih bersih karena mereka punya sifat seperti sabun gitu, membersihkan kotoran-kotoran. Dan itu keunggulan-keunggulan teknis sebetulnya. Kemudian keunggulan yang lain tadi seperti tadi kita bisa mengurangi impor. Nah, ini yang devisa kita tidak terbuang percuma gitu, dan luar biasa pengurangan devisa. Pertamina terus bergerak maju mewujudkan ambisi untuk memproduksi bahan bakar 100% dari minyak sawit mentah atau CPO secara bertahap. Langkah ini dimulai dari kilang Pelaju, Refinery Unit 3 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati menyebut, di kilang Pelaju, Pertamina telah menghasilkan biodiesel, B20, dan kernel oil. Nah, yang sekarang yang dihasilkan oleh RU3 itu adalah kernel oil. Jadi itu adalah produk turunan dari CPO dicampur dengan residu. Jadi selama ini residu ini kan ini menjadi waste gitu ya. Ini dicampur yang kemudian diproses di kilang kita di RCC unit menjadi produk green fuel yang lebih baik kadar otaknya. Tadi Pak Menteri sampaikan secara carbon emission yang lebih baik untuk lingkungan. Selanjutnya nanti kami akan juga melakukan proses yang 100% dari CPO juga di sini, di lokasi ini. Pengembangan energi ramah lingkungan di kilang Pelaju diperkirakan akan menghemat biaya hingga 160 juta dolar atau 2,3 triliun rupiah. Kalau D100 itu adalah singkatan dari diesel solar yang berasal dari 100% bahan nabati. Sedangkan kalau B30 itu adalah biosolar yang merupakan campuran antara 30% PAME dan 70% solar. Jadi itu bedanya. Sedangkan pada saat penerapannya itu yang ada sekarang ini di SPBU itu adalah B30 itu dicampur terlebih dahulu di terminal-terminal BBM yang ada di Pertamina. Sedangkan D100 ini adalah merupakan sawit yang sudah dibersihkan getah, bau maupun impurities kotorannya yang kita sebut dengan RBDPO, Refined Bleached Deodorized Palm Oil, itu dioperasikan di kilang menghasilkan yang kita sebut produk baru ini adalah D100 gitu. Jadi kalau B100 itu adalah istilah untuk PAME. PAME itu adalah fatty acid methyl ester. Itu sama-sama juga dibuat oleh sawit. Sedangkan D100 ini hanya membedakan bahwa itu diesel 100% dari minyak sawit juga, cuman dioperasikan di kilang minyak Pertamina. Dan bedanya itu kalau PAME itu kan masih mengandung senyawanya itu masih mengandung oksigen, dan juga jenis ikatannya itu ikatan rangkap sehingga dia masih mengandung air, sehingga kemampuannya cuma 30% untuk di industri mobil. Nah, kalau yang D100 ini dia lebih ramah lingkungan, kemudian juga kandungan oksigennya kecil sehingga dia tidak menimbulkan air, dan yang terakhir itu sangat ramah lingkungan. Kenapa disebut ramah lingkungan? Karena gas karbon dioksida yang dilepaskan dalam reaksinya itu lebih sedikit
dibandingkan dengan B100 atau yang PAME disebut itu. Setiap produk yang dikeluarkan atau setiap produk yang akan dikomersialisasi itu harus ada uji cobanya, itu adalah 40.000 km seluruh jalanan yang ada di Indonesia dalam berbagai trackingnya, jalanannya maupun suhu. Jadi seperti yang kita lakukan di B20, B30 seperti itu Mbak ya. Nah kalau kita yang kemarin ini, yang kita lakukan itu hanya sekedar apakah memang si D100 ini bisa digunakan dalam mesin mobil, hanya itu saja. Dan kita sama-sama tahu bahwa memang si TIN number-nya ini sangat tinggi, sehingga kita berpikiran bahwa ini akan membuat mesin mobil lebih panas. Tetapi kami mencoba itu adalah dicampur dengan solar yang ada di kita. Nah kemarin pencampurannya itu adalah B30, jadi PAME-nya itu 30%, kemudian D100-nya itu 20%, dan sisanya itu adalah Dexlite. Dexlite itu adalah solar yang lebih tinggi SITA number-nya. Karena apa kita menggunakan Dexlite? Karena memang di Dumai itu karena minyaknya terlalu bagus ya, berasal dari Minas, sehingga dia tidak bisa memproduksi solar. Yang diproduksi adalah Dexlite, dan hasil campurannya itu kalau yang kita sebut dengan istilahnya nanti akan kita kenalkan dengan B50, itu SITA number-nya lebih baik, dan hasilnya itu juga kepekatannya lebih rendah dibanding dengan sebelumnya dengan Dexlite yang B30, dan juga sangat ramah lingkungan, artinya emisinya sangat rendah, hampir 50% di bawah dengan Dexlite, dan juga dari sisi karbon dioksidanya. Dan satu lagi dicek juga pemakaian bensinnya itu jauh lebih irit. Jadi kalau biasanya 110 ini bisa 112, 113 seperti itu.